Jadi sebenarnya persiapan ini harus disiapkan bukan hanya oleh pemerintah saja, tapi juga masyarakat yang ingin menjalankan mudik, dan tentunya memastikan bahwa kalau kita mau mudik, kita harus betul-betul sehat supaya tidak menulari atau membawa penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu juga yang kita kunjungi juga pastikan juga sehat. Maka dari itu syarat vaksin menjadi penting, terutama untuk segera booster. Dan selama melakukan perjalanan itu melakukan perjalanan, khususnya yang belum booster, melakukan testing dulu antigen untuk yang vaksin lengkap maupun PCR yang vaksinnya belum lengkap. Ini untuk memastikan saja bahwa pelaku perjalanan itu dalam kondisi sehat, sehingga tempat yang dikunjunginya pun, terutama orang-orang tua, juga dipastikan dari sekarang sudah divaksin dengan baik agar imunitasnya tinggi. Dan secara keseluruhan memang di Indonesia, terutama untuk daerah-daerah mudiknya, memang terus didorong agar vaksinasinya tinggi di dalam beberapa waktu ke depan ini, terutama selama bulan puasa ini. Demikian. Oke, saya akan ke Pak Wagub. Pak Wagub, Jawa Timur ini kan menjadi salah satu daerah tujuan mudik yang terbanyak diprediksi oleh Kemenhub. Nah, sejauh ini seperti apa sih situasi COVID-19 di Jawa Timur dan juga bagaimana nih antisipasi pemerintah daerah menyambut mudik di tahun ini setelah 2 tahun dilarang? Ya, jadi memang kalau kita melihat kepada indikator yang ditetapkan di Kementerian Kesehatan, yaitu transmisi komunitas, kemudian kapasitas respon, kita melihat bahwa trennya menunjukkan penurunan kasus ya. Jadi kasus konfirmasi kita 3/100.000 penduduk itu artinya level 1. Begitu pula tentunya jumlah rawat inap dan ya memang angka kematian kita tetap berharap ini bisa nihil, tetapi kita masih menghadapi itu. Dan ini diimbangi dengan testing yang memadai, artinya bukan angkanya kecil karena tidak ada testing, tidak ada tracing, tetap ada testing dan tracing. Oke, antisipasinya seperti apa Pak selain tracing dan juga testing? Maaf, itu sebenarnya maksud kami adalah tolok ukur dari kehandalan angka yang menunjukkan tren yang relatif kondusif. Nah, dalam mengantisipasi mudik, kita menyadari bahwa memang saat ini dengan tingkat vaksinasi secara global di Jawa Timur sudah mencapai kurang lebih 90%. Ini tentunya untuk dosis pertama, maksud kami, ini tentunya menjadi sebuah modal dasar bagi kami untuk membangun ketahanan dalam menghadapi potensi penyebaran COVID-19. Bagaimana disampaikan Prof. Wiku tadi, tentunya kita masih ingin menggenjot termasuk booster yang saat ini berada di kurang lebih 10% dengan 3,3 juta kurang lebih yang sudah divaksin. Kita terus ingin menggenjot angka tersebut dengan masif. Nah, di sisi lain memang persyaratan untuk booster bagi pemudik ini juga akan disikapi dengan adanya sampling pendekatannya. Jadi tidak dilakukan checkpoint menyeluruh, tetapi ada posko di mana dilakukan sampling terhadap pemudik. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pemudik yang mengasumsikan mereka tidak dicek. Mereka punya kemungkinan besar dicek karena ini random sampling yang bisa terjadi kepada siapa saja yang melalui border atau posko-posko tersebut. Oke, saya akan ke Pak Wiku. Pak Wiku, vaksin booster ini kan menjadi salah satu syarat bagi pemudik di tahun ini gitu ya. Dan bagaimana upaya Satgas untuk memastikan mereka yang mudik ini sudah divaksin 3 kali atau vaksin booster? Dan cara mengontrolnya bagaimana Pak? Apakah dicek satu-satu atau nanti random sampling? Ya, baik. Jadi syarat vaksin ini tentunya sudah diikuti dengan kemampuan teknologi juga. Jadi peduli lindungi yang kita miliki bersama ini bisa digunakan untuk screening terhadap kelengkapan vaksinasi dari pelaku perjalanan. Jadi tentunya kalau pelaku perjalanan ini naik pesawat misalnya di bandara, itu akan dicek peduli lindunginya dan langsung sudah jelas kalau vaksinasinya seperti apa, langsung ada warnanya di situ. Begitu juga melalui kereta api, melalui pelabuhan, ataupun melalui terminal. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan pribadi, mau roda 2 ataupun kendaraan pribadi biasa, roda 4, itu juga ada pos-pos pelayanan di mana secara random nanti akan dilakukan pengecekan. Itu adalah sistem yang kita kembangkan dengan maksud bahwa seluruh masyarakat betul-betul bisa mematuhinya. Jadi kalau
tidak ada kerjasama dengan masyarakat juga akan sulit kan. Jadi kita ingin memastikan masyarakat jauh hari pastikan bahwa melakukan vaksinasi, bepergian dalam kondisi sehat,